Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Ada banyak kisah yang akan selalu diam, menepi di sudut hati, berusaha untuk selalu terlewati. Saat semua dibaca, saat semua diingat, karena ia tak ingin terceritakan kepada siapapun, bahkan dalam diri sendiri yang sudah melupakan. Namun mengapa Tuhan masih mengingatnya, mengingatkannya kepadaku, sebagai sesuatu yang harus aku nikmati, yang harus aku syukuri, sebab dengan kisah itu aku ada hingga hari ini, bersama dengan semua yang aku damba, bersama dengan semua yang aku kasihi dan aku cintai. Aku ada hari ini adalah karena waktu dan semua kisah yang telah membentuk diriku, membentuk hidupku, baik suka dan duka, senang dan susah, serta semua yang terceritakan dan yang tak ingin diceritakan, meskipun tak akan pernah terhapuskan hingga akhir waktu nanti. Aku telah menikmati waktu dengan segala perjalanan kisah dan cerita tentang hidup, karena duka dan derita itu sendiri adalah nikmat yang Tuhan beri, sehingga hati menjadi emas karena menerima atas kehendak Tuhan dalam rasa syukur yang amat dalam. Tidak ada kisah hidup yang tidak indah, tidak ada kisah hidup yang tidak memiliki arti dan makna. Bahkan pada kejadian yang terburuk menurut kita sekalipun, sesungguhnya pastilah terselip maksud dan tujuan dari kehendak Tuhan tentang mengapa kita diberi peristiwa dan kejadian yang seperti itu. Sesuatu yang telah terjadi adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa kita hapuskan dari jejak perjalanan sang waktu, dan akan tetap menjadi bagian dari sisi kehidupan yang mengendap dalam hati selamanya, bahkan hingga sampai nanti ketika kita di alam perhitungan tetap akan menjadi kawan dan teman selamanya, menemani kita dalam kesepian diri saat menunggu waktu hari kebangkitan itu terjadi, hari di mana kita dibangkitkan. Jangan menjadi pendusta dan penipu pada diri sendiri. Sekuat apapun kita menepisnya tentang hal buruk yang terjadi pada diri kita, justru akan semakin mengingatkannya pada kesakitan diri. Namun jika perlu kita baca berulang-ulang, maka hilanglah penyakit hati, karena menjadi sesuatu yang sudah terbiasa kita mengingatnya dan membacanya, sehingga kita bisa tersenyum manis dengan semua cerita itu, bahkan bisa menertawakan tentang mengapa hal itu terjadi pada diri kita, yang bahkan memang sudah menjadi bagian dari kehendak Tuhan. Kita akan selalu menjadi pemenang dan juaranya bila kita sudah bisa mensyukuri atas nikmat Tuhan dengan kepedihan diri atas semua yang telah terjadi dan terlewati. Dan mereka pun yang telah menyakiti kita tak akan lagi bisa berbangga, karena mereka telah kalah dengan nafsu dirinya, dan bahkan kalah pula karena telah gagal membuat kita menjadi pesakitan karena kita bersyukur, sehingga rasa sakit telah hilang menjadi kebanggaan dan kebahagiaan yang mengantarkan keadaan kita pada kisah dan cerita yang lebih indah, yang seperti kita harapkan dan bukan yang seperti mereka inginkan. Inilah kita yang harus menerima segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk terjadi pada diri kita. Ini semua adalah sebuah kisah pada satu kejadian yang terjadi pada satu perjalanan kehidupan dari orang yang diperjalankan dan mewakili dari ribuan orang
yang berjalan dan diperjalankan oleh Tuhan dalam kehidupan dengan versi kisah dan cerita yang berbeda-beda dan waktu serta tempat yang berbeda pula. Dengan semua yang telah kami catat dan kami tulis dalam untean baris-baris syair ini, akan menjadi pijakan dan pedoman kehidupan bagi siapa saja yang berusaha untuk mengenal Tuhan yang Maha Sempurna dengan segala takdir kehidupan yang telah tercatat untuk kita, untuk diri kita, yang kemudian kita ingat dalam kenikmatan sebagai wayang yang tunduk dan patuh kepada Sang Dadang, tanpa kita harus tahu bagaimana akhir sebuah cerita itu. Jika dengan segala duka dan derita saja kita telah mampu tersenyum dan bersyukur kepada Tuhan, maka tentu saja kita bisa lebih bersyukur pada nikmat akhir cerita yang Tuhan berikan. Tuhan Maha Adil, keadilan selalu berpasangan. Ada baik, ada buruk, ada susah dan ada senang, ada bahagia dan ada derita. Jika kita telah menikmati dengan segala jerih payah atas penderitaan, maka untuk sebuah keadilan Tuhan atas kuasanya, tentu ada bahagia hingga akhir waktu. Tersenyumlah untuk sebuah derita yang kita alami. Tersenyumlah pada semua yang telah menyakiti. Dan tersenyumlah pada kehidupan yang telah memberi arti. Sehingga kita menjadi satu bagian dari akar dan ranting pohon kehidupan yang bermakna. Dan bukan menjadi orang yang selalu menyesali tentang hidup. Sehingga menjadi bagian dari kisah dan cerita yang hilang. Seperti tulisan di atas pasir yang disapu oleh ombak dan gelombang. Mari kita catatkan kisah dan cerita hidup kita di atas batu, sehingga akan menjadi kisah dan cerita yang tak bisa dilupakan oleh semua orang, bahkan oleh orang-orang yang memusuhi kita, yang akan tersenyum ketir dan pahit, karena merasa malu pada diri sendiri, tentang kekalahan atas keinginannya yang tidak pernah terwujudkan. Inilah catatan orang-orang yang akan selalu diberi kemenangan saat mampu menerima segala sesuatu dengan rasa syukur. Dan inilah pula catatan kita orang yang masih terus berjalan dalam perjalanan yang diperjalankan oleh Tuhan untuk mencapai kemenangan dan akan selalu menjadi pemenangnya sebagai juara dari sesuatu yang tidak pernah dilombakan. Kita tetap menjadi pemenang dari diri sendiri yang diantarkan oleh orang-orang yang kalah, yaitu pada siapa saja yang pernah dengan segala cara untuk membuat kita tersingkir dari jalan kehidupan. Tersenyum dan tersenyumlah untuk sebuah kemenangan yang selalu kita nanti dan kita damba dalam kata pasti kuasa Tuhan atas kehendak keadilan, sebagai keadilan pada semua kehidupan yang terjadi pada semua hamba-Nya. Tersenyumlah, bahkan untuk mereka yang akan merasa selalu kalah untuk segalanya.